wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sengketa tanah hak crowdfunding by Gondong. Jadi latar belakang dari latar belakangnya itu yaitu dalam beberapa kasus sengketa tanah bekas Gondong timbul karena adanya perbedaan status tanah yang diperoleh melalui konversi dan status tanah yang sebelumnya dipegang oleh komunitas. Jadi HV Gondong Crowdfunding 7159 seluas kurang lebih 646,89 berdasarkan tercatat di sertifikat hak guna bangunan nomor 326,20,264 dan 275 adalah kepemilikan hak waris dari almarhum Budi Utomo Limosmudro. Dan Gondong ini telah diatur dalam pasal 570 Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian dasar hukum tersebut dicabut dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dalam peraturan tersebut, pengertian hak Gendom adalah hak untuk berkuasa menikmati kegunaan suatu benda dan berbuat bebas pada benda tersebut. B. Adapun syaratnya yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan undang-undang yang berlaku. C. Persyaratan lainnya, hak Gendom tidak hak dari pihak lain. Terakhir, hak Gendom dan pengecualiannya yaitu hak yang berguna untuk penjaminan hak yang berguna untuk kepentingan umum. Jika hal ini terjadi akan ada pemberian ganti rugi yang layak. Selanjutnya yaitu inti dari permasalahan ini yaitu mendiang Budi Utomo Limosmudro meninggalkan warisan tanah seluas 2,646,89 meter persegi di Jalan Pulau Wonosobo setelah meninggal dunia pada tahun 1993. Tanah itu tidak pernah dijual, namun Arief Wibowo salah satu anak Budi mengetahui adanya akta yang dijual pada tahun 1989 terhadap tanah warisan tersebut. Tanda tangan ayahnya selaku penjual dalam akta itu ternyata tidak identik dengan tanda tangan aslinya. Dari akta jual beli itu terbit 3 sertifikat hak guna bangunan atau SHGB atas tanah tersebut. Masing-masing SHGB nomor 326 seluas 1.145 meter persegi atas nama Levi Santoso, SHGB nomor 264 seluas 530 meter persegi atas nama Andre Teguh Santoso, dan SHGB nomor 265 seluas 584 meter persegi atas nama Alain Rahmat Santoso. Sri Kartika Sari, istri Median Umri, bersama keempat anaknya lantas menggugat ketiga pemilik SHGB tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya. Diketahui para pihak-pihak yang digugat dalam perkara ini adalah Levi Santoso, Andre Teguh, Alain Rahmat, dan Deni Teresiana. Selain itu pihak turut tergugat lainnya yaitu kantor BPN Provinsi Jawa Timur, kantor BPN Surabaya 1, PPAT Camat Wonokromo, Hengki Hanawan, dan Notaris Surabaya Jati Lalu gugatan ahli waris dari Budi Utomo Limosmudro yakni Sri Kartika Sari, Ani Cemarasari, Arief Wibowo, Adi Singgih, dan Andriani Natalia. Dikabulkan Majelis Hukum Pengadilan Negeri Surabaya sebagai mana putusan sesuai perkara nomor 329/2021 PN Surabaya. Dalam perkara ini kuasa hukum penggugat Advokat Eni Suwandi menggugat menyatakan jika Budi saat itu membeli tanah dari Kabul Sampuro setelah menyewanya sejak tahun 1963, di mana tanah negara bekas Gendom Crowdfunding nomor 7159 ini digunakan sebagai gudang penyimpanan barang Budetok milik mendiang Budi. Kemudian Liem
sempat disuruh angkat kaki oleh pemilik SHGB tersebut dari tanah yang ditempatinya pada tahun 2018. Setelah itu Arif menemukan akta jual beli yang tanda tangannya ayahnya dipalsukan. Dia melaporkan pemilik SHGB ke Polres Tabes Surabaya. Dalam sidang pidana di PN Surabaya pada tahun 2020, Budi Santoso dinyatakan bersalah memasukkan akta otentik. Dia dihukum pidana 9 penjara. Selanjutnya dari penggugat, beliau menganggap bahwa para tergugat telah berbuat melawan hukum. Gugatan itu dikabulkan majelis hakim. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menemukan bahwa tanda tangan mendiang Budi dalam akta jual beli tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan dalam dokumen perbandingan. Pada proses persidangan diungkapkan jika almarhum Budi beserta para ahli warisnya berdasarkan fakta persidangan dinyatakan tidak pernah menjual tanah tersebut. Hasil perolehan para tergugat atas tanah itu juga dianggap tidak jelas. Majelis hakim juga menyatakan bahwa 3 SHGB milik para tergugat tidak sah karena diperoleh dengan cara melawan hukum. Hasil gugatan yang dikabulkan: 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4, dan penggugat 5 dalam segenap ahli waris dari almarhum Budi Utomo Limoseputro. Yang ketiga, menyatakan tanah negara bekas hak Eigodom Verponding nomor 7159 demi hukum milik penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4, dan penggugat 5 yang didapat melalui hak waris dari almarhum Budi Utomo Limoseputro. Yang keempat, menyatakan penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4, dan penggugat 5 adalah pihak yang memiliki hak prioritas mendapat hak guna bangunan di atas tanah milik negara bekas hak Eigodom Verponding nomor 7159. Yang kelima, menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 terbukti bersalah telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan para penggugat. Terus selanjutnya, sertifikat hak guna bangunan nomor 326 Kelurahan Wonokromo seluas 1.145 berdasarkan ukuran nomor Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pokok permasalahan dan hasil dari proses pencarian peradilan sengketa. Permasalahan kepemilikan tanah yang dimiliki oleh pihak tergugat yang memiliki hak prioritas mendapatkan hak guna bangunan di atas negara bekas dan Eigodom Verponding nomor 2159 yang didapat melalui hak waris dari almarhum Budi Utomo Limoseputro dan menyatakan pihak tergugat terbukti bersalah telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan para penggugat. Hasil dari proses pencarian peradilan sengketa, kembalinya hak kepemilikan tanah yang dimiliki oleh pihak tergugat yang memiliki oleh hak prioritas hak guna bangunan di atas tanah negara bekas hak Eigodom Verponding nomor 7159. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023 oleh Samsul Ma'rif SH LLM PhD, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Maria Ana Samiati SHMH dan Dr. Pri Prambudi Teguh SHMH. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Supit Arso Hananto SH LLM Panitera pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang tanya? Saya masih Wisnu Graha dengan akhiran NIM 1109 izin bertanya dari segala tindakan yang telah dilakukan dalam proses pencarian peradilan, bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah fair bonding addendum, maksudnya itu dalam bentuk apa resolusinya dari segala permasalahan sengketa tersebut? Yaitu dengan cara mencari peradilan di Mahkamah Agung, yaitu prosesnya kembalinya hak kepemilikan tanah yang dimiliki oleh pihak tergugat yang memiliki oleh hak prioritas hak guna bangunan di atas tanah negara bekas hak addendum fair bonding nomor 7159. Dan pada akhirnya keluarga ini Budi Santoso memenangkan persidangan ini dan terkembalinya SHGBA SHGBN. Terima kasih. Demikian hasil presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.